Pertumbuhan dan perselisihan dalam gereja serta dunia merupakan fenomena yang saling terkait dan mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Pertumbuhan gereja seringkali dipicu oleh keinginan untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai iman kepada lebih banyak orang. Gereja berfungsi sebagai wadah untuk membangun komunitas, menyediakan dukungan spiritual, dan memberikan pendidikan moral. Dalam konteks ini, pertumbuhan dapat dilihat sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan spiritual dan komunitas. Perselisihan dalam gereja. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu berjalan mulus. Perselisihan dalam gereja seringkali muncul akibat perdebatan teologis, budaya, dan kepentingan pribadi. Misalnya, konflik antara gereja-gereja yang berbeda denominasi dapat mencerminkan ketegangan, sementara dalam satu gereja, perdebatan pendapat tentang kepemimpinan atau cara beribadah dapat memicu perpecahan. Konteks dunia. Ditinggalkan global, gereja juga berpengaruh oleh isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Perpecahan dalam gereja sering memicu ketidakpuasan yang lebih besar dalam masyarakat, seperti ketidakstabilan sosial atau pengesahan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, memahami pertumbuhan dan perselisihan dalam gereja memerlukan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika ini dalam gereja dan dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pergaulan hidup di dalam gereja lama. Pergaulan hidup di dalam gereja lama sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai komunitas dan spiritualitas. Gereja berfungsi sebagai tempat dan berkumpulnya umat Kristen untuk beribadah, belajar, dan saling mendukung. Dalam konteks ini, pergaulan di gereja mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ialah koinonia atau persekutuan. Ini adalah umat saling berinteraksi dan membangun hubungan yang erat satu sama yang lain. Ini termasuk berbagai pengalaman iman, dukungan emosional, dan bantuan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah pengajaran. Gereja menjadi tempat untuk belajar tentang ajaran Kristen melalui khotbah, diskusi, dan studi Alkitab. Ini membantu anggota gereja untuk memperdalam pemahaman mereka tentang iman dan nilai-nilai Kristen. Yang ketiga ialah pelayanan. Anggota gereja terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan, baik di dalam gereja maupun di masyarakat. Ini mencakup membantu yang membutuhkan, melakukan kegiatan sosial, dan menyebarkan ajaran Kristen. Yang berikut, yang terakhir ialah ibadah bersama. Pergaulan di gereja juga ditandai dengan ibadah bersama, di mana umat berkumpul untuk berdoa, bernyanyi, dan merayakan sakramen. Ini memperkuat rasa kebersamaan dan identitas sebagai komunitas iman. Secara keseluruhan, pergaulan hidup di dalam gereja lama menekankan pentingnya hubungan antar anggota, pengajaran, dan pelayanan sebagai bagian dari kehidupan iman yang aktif. Baik, saya akan menjelaskan tentang gereja dan dunia, penghambatan dan perdamaian. Gereja memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan dunia. Namun, ada beberapa penghambatan yang sering dihadapi seperti perbedaan pandangan, konflik kepentingan, dan tantangan sosial yang kompleks. Misalnya, dalam konteks modern, gereja seringkali menghadapi dengan isu-isu seperti sekularisme dan materialisme yang dapat mengganggu misi spiritualnya. Di sisi lain, gereja juga berupaya untuk mewujudkan perdamaian di dunia. Melalui ajaran sosialnya, gereja mendorong nilai-nilai seperti keadilan, kasih, dan persaudaraan. Gereja berperan dalam dialog antaragama dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang damai. Misalnya, dokumen tentang persaudaraan manusia yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus menekankan pentingnya kerjasama antar umat beragama untuk mencapai perdamaian dunia.
Baik, saya akan menjelaskan di bagian ke-13 di mana negara dan gereja. Dalam sejarah Kristen, hubungan antara gereja dan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sikap umat Kristen terhadap tantangan politik. Umat Kristen generasi pertama memandang bahwa kerajaan Allah akan segera datang, sehingga tekanan politik tidak dianggap penting untuk sendiri mengatakan bahwa kerajaan itu bukan dan negara menurut Alkitab. Paulus mau menegaskan bahwa gereja harus tunduk kepada pemerintah yang dianggap sebagai hamba Allah. Gagasan dimulai sekitar tahun 34 Masehi, 40 hari setelah kemerdekaan Yesus sendiri telah dijanjikan dan mendirikan gerejanya. Gereja pertama di dunia dianggap sebagai salah satu gereja tertua, yaitu gereja kelahiran yang dibangun pada tahun 326 Masehi. Hubungan gereja dan di dalam gereja dan negara juga sangat penting adanya organisasi, sehingga sinode daerah di mana dulu merupakan suatu majelis yang terdiri dari wali-wali jemaat berubah menjadi badan-badan pengurus yang pelaksana saja. Gereja-gereja disebut selaku badan hukum yang berpusatkan istana kaisar di bagian barat Roma. Budaya dan ekonomi. Dalam sistem praktik, laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan. Dari kota-kota besar dari zaman itu berhubungan rapat dengan persaingan dan uskup besar Konstantinopel dan Alexandria. Gereja di dunia kan gereja dilindungi oleh kaisar menjadi suatu pencobaan yang mengandung budaya besar baginya. Pemimpin gereja sangat takluk atas urusan dan perintah kaisar, karena hal itu membawa untung besar baginya. Dunia koditi merujuk pada dunia pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan pengambatan perangkat lunak, sistem informasi dan aplikasi komputer. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan lingkungan dan pendidikan. Logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata atau alasan. Dalam konteks agama Kristen, logos sering diartikan sebagai firman Allah yang berkaitan dengan penciptaan dan identitas Yesus. Terkaitan tentang logos biasanya terjadi di kalangan umat Kristen mengenai sifat dan kedudukan Yesus. Banyak orang berdebat tentang apa itu Yesus, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, atau keduanya. Konsil Ninais di tahun 325 Masehi berusaha menyelesaikan perdebatan ini, tetapi masih ada konflik yang terus berlanjut. Secara umum, logos juga dipakai dalam filsafat sebagai cara berpikir yang logis dan rasional. Jadi, perhatikan tentang logos mencakup berbagai aspek, baik di bidang agama maupun filosofi. Perselisihan tentang kedua tabiat Kristus. Perdebatan yang terjadi di abad keempat dan kelima mengenai dua tabiat Kristus, yaitu tabiat ilahi dan tabiat manusiawi. Yang pertama, pandangan Apolinaris yang berpendapat bahwa Yesus adalah manusia sejati yang memiliki jiwa manusia seperti manusia lainnya. Tetapi ajaran ini ditolak oleh Konsili Konstantinopel yang perdebatan dua tabiat tersebut dipisahkan oleh Nestorius, dan Nestorius juga memberi pendapatnya bahwa Yesus memiliki dua pribadi yang terpisah. Yang pertama satu pribadi ilahi dan yang satu pribadi manusia. Bahwa pribadi ilahi dan manusia dalam Yesus tidak bersatu secara sempurna, sehingga Yesus bukanlah satu pribadi melainkan dua pribadi yang terpisah. Kemudian ditentang oleh Cyrillus dari Alexandria yang menekankan kesatuan kedua tabiat tersebut dalam satu pribadi. Perdebatan ini mencapai puncaknya dalam konsili Chalcedon pada tahun 448 yang berpendapat bahwa Kristus itu mempunyai dua tabiat dalam satu pribadi. Namun perdebatan ini tidak berakhir di sana. Gereja di timur, khususnya di Mesir dan di Sirah, menolak keputusan konsili Chalcedon. Hal ini menyebabkan perpecahan antara gereja timur dan gereja barat
yang kemudian melahirkan Gereja Ortodoks Timur. Doktrin Kristologi yang akan saya bahas dari abad pertama hingga Konsili Chalcedon. Literatur Kristen awal menyebut Yesus sebagai Allah dan manusia, anak Allah sekaligus anak manusia. Keyakinan ini dipegang teguh pada masa itu bahwa Yesus adalah tujuan penyembahan yang benar. Namun berbagai ajaran-ajaran lainnya mulai muncul, seperti ajaran di abad pertama Gnostik yang menolak kemanusiaan Yesus, menganggap tubuh sebagai sesuatu yang fana dan tidak mungkin menjadi bagian dari Allah, sehingga mereka menolak Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Konsili Chalcedon tahun 451 akhirnya menyelesaikan perdebatan ini dengan menetapkan bahwa Yesus memiliki dua natur, yaitu ilahi dan manusia, yang tak terpisah dan tak tercampur. Rumusan ini menjadi landasan doktrin Kristologi yang ortodoks, meski menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Di sini saya akan menjelaskan Gereja Ortodoks Timur. Yang pertama, Timur dan Barat. Gereja Ortodoks Timur atau bisa disebut dengan Gereja Katolik Ortodoks. Gereja ini merupakan persekutuan dengan Gereja Latin sebelum perpecahan Gereja Timur Barat tahun 1054. Hal ini tidak akan pernah bersatu selama Gereja Roma menuntut bahwa pengakuan Paus di Roma adalah satu-satunya kepala gereja. Dan pada Gereja Oriental selama kuartal pertama sejarahnya. Setelah itu, Ortodoks mulai menyebar di seluruh Kekaisaran Romawi serta di daerah sekitarnya. Semakin lama, antara bagian timur dan barat gereja Kristen mulai nyata dan dalam berbagai hal. Gereja Barat lebih mementingkan perbuatannya, maka orang Barat lebih mengutamakan ajaran tentang agama, jasa, praktek, penebusan dosa, dan perbuatan penyesalan, serta organisasi gereja. Sedangkan dalam Gereja Timur yang sangat dipentingkan adalah merenung Allah atau mistik dan merenung kebenaran atau bisa disebut dengan dogma. Keselamatan yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia dianggap menjadi suatu keadaan yang baru. Yang ditekankan dalam teologi Timur adalah kemasukan Tuhan dalam daging manusia atau inkarnasi dan kebangkitan Kristus karena manusia beroleh hidup yang kekal. Kedua itu adalah Gereja Timur. Keadaan gereja ini mempertahankan peraturan dan susunan dari gereja, yaitu semua uskup derajatnya adalah sama tanpa adanya perbedaan. Kaidah untuk kebenaran hanyalah pada Alkitab dan tradisi. Teristimewa keputusan dari ketujuh konsili besar, yaitu oikumenis. Gereja Ortodoks atau Gereja Katolik Greka adalah bagian dari Gereja Timur. Organisasi ini tidak berpusat pada satu kota, seorang patriark, tapi terdiri dari beberapa gereja senegeri di Rusia dan Balkan. Walaupun Gereja Ortodoks sangat dianiaya pada abad ke-20 oleh oknum komunis yang teristimewa di Rusia, itu tidak membuat anggota gereja tersebut berubah menjadi sedikit. Pada setiap persidangan, gerakan oikumenis atau gereja ortodoks selalu diwakili oleh paroskupnya, dan dari situ nyatanya jika harta rohani gereja untuk dipelihara selamanya. Gereja serta dunia seringkali terkait dan mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Perpecahan dalam gereja umumnya disebabkan oleh konflik internal yang bisa muncul dari perbedaan doktrin, budaya, dan kepentingan pribadi anggota jemaat. Misalnya, kepentingan pribadi antar gereja barat dan timur terjadi akibat kesalahpahaman dan perbedaan budaya yang mendalam. Selain itu, konflik antar pribadi seperti bersaling dan iri hati juga dapat memicu perpecahan dalam komunitas gereja. Dari perspektif yang lebih luas, konflik dalam gereja mencerminkan masalah yang lebih besar dalam masyarakat, seperti
ketidakpuasan, dan politik gereja sebagai sistem sosial. Tidak terlepas dari isu-isu ini dan seringkali menjadi arena di mana ketegangan sosial tercermin. Namun, meskipun perpecahan seringkali merugikan, ada harapan untuk pemulihan melalui dialog dan rekonsiliasi yang dapat mengembalikan fokus kepada nilai-nilai inti iman dalam gereja dan dunia. Perpecahan gereja sangat merugikan dan merendahkan nama Kristus. Namun demikian, melalui dialog dan rekonsiliasi dan kembali fokus pada nilai-nilai iman, gereja yang terpecah masih dapat dipulihkan. Pemahaman teologis yang memandang tentang konflik juga penting agar gereja dapat menangani perpecahan dengan bijak pada permasalahan konflik antara gereja dan dunia.